Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mawoja parusang kanji buta patiwadi yungtang tukahi saramba kata patidanda puseyungtang. Jangan berbicara kasar kepada siapapun, karena mereka yang mendapatkan perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Dhammapada Dandawaka, Syair 133. Pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini ya, kita semua berkumpul di Wihara Dhammacaka dalam rangka untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik ini sangat penting untuk kita ulangi. Ya, walaupun hari Minggu kemarin ya tentunya Bapak Ibu sekalian sudah hadir di wihara ini, tetapi hari ini juga sangat penting ya untuk hadir di wihara ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kita punya tugas-tugas utama yang harus kita latih, kita kembangkan supaya tugas-tugas itu menjadi kebiasaan. Tugas-tugas utama itu bentuknya adalah pengendalian. Yang namanya pengendalian, tidak semua orang suka dikendalikan. Tetapi harusnya kita suka untuk mengendalikan diri kita sendiri. Ya, pada umumnya kalau kita dikendalikan orang lain, wah, tidak nyaman Bante. Saya maunya seperti ini, dia maunya seperti itu. Tetapi belajar Dhamma ini adalah cara bagaimana kita untuk mengingat supaya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tentunya pengendalian ini bentuknya pengendalian yang baik. Terus apa tugas kita sebagai umat Buddha? Bapak Ibu sekalian, saya akan sebutkan tugas-tugas utama ya kita sebagai umat Buddha. Tugas-tugas utama ini mewakili seluruh dari lingkup praktik kita. Tugas yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus bisa mengendalikan pikirannya.
Ya, saya yakin ya, di sini harus bisa mengendalikan pikirannya. Tugas yang kedua, Bapak Ibu sekalian, harus bisa mengendalikan ucapannya. Dan tugas yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bisa mengendalikan perilakunya melalui badan jasmani. Nah, ketika pikiran kita diarahkan, ucapan kita diarahkan, tindakan kita melalui jasmani kita diarahkan, terkadang kita cenderung untuk tidak menerima. Terlebih yang mengarahkan itu pernah menyakiti kita. Terlebih yang mengarahkan itu orang yang tidak kita sukai. Nah, kita lantas tidak mau menerima. Nah, ketika bimbingan seperti itu, walaupun orang yang pernah melukai kita, ya kita tidak mau menerima, berarti kita mengabaikan berkah. Berkah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Berkah itu terdapat di Manggala Sutta. Apa Bante berkahnya? Berkahnya adalah mudah dinasihati. Kalau kita mudah dinasihati, Sang Buddha mengatakan merupakan berkah. Bukan berkah yang biasa, tetapi berkah utama. Berkah untuk siapa? Berkah untuk kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini kita perlu untuk dinasihati. Bapak, Ibu, dan Saudara, berkaitan dengan pengendalian ini, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membahas atau mengingatkan kembali pengendalian yang kedua, ucapan. Nah, ucapan ini sangat sukar untuk kita kendalikan apabila pikiran kita tidak baik. Orang yang pikirannya tidak baik, pikirannya kasar, ucapannya sukar untuk dikendalikan. Oleh karena itu, mengendalikan ucapan sangat penting. Sangat penting untuk kita latih, kita kembangkan. Karena latihan atau pengendalian ucapan itu bisa kita dapatkan ketika kita mau berlatih. Ketika kita sering melatih, maka keterampilan akan kita peroleh. Kalau kita tidak mau melatih sampai kapanpun, maka keterampilan untuk mengendalikan ucapan itu tidak akan kita peroleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa duduk tenang itu perlu latihan. Bisa mendengarkan dengan baik pun perlu latihan. Tidak mudah. Ya, bahkan hanya 5 menit saya kira tangannya saya tidak tahu sudah memegang apa semua selama di ruangan ini. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, pentingnya untuk berlatih. Ya, mengendalikan ucapan kita juga perlu berlatih. Ya, tidak mungkin ya keterampilan itu kita dapatkan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, berlatih atau punya keterampilan untuk berbicara baik itu sangat penting. Mengapa Bante kita harus mengembangkan ya berbicara baik? Ketika kita berbicara baik, maka akan melahirkan ucapan-ucapan yang benar. Ucapan-ucapan benar inilah yang mampu mengendalikan kita. Mengendalikan dari apa? Dari ucapan yang tidak benar. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan kita, yang berbicara dengan kita, dia merasa nyaman. Ucapan benar ini yang bisa membuat kita terkendali.
terkendali dalam berucap. Karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghindari yang namanya berucap. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu sekalian bertemu dengan orang yang tidak bisa bicara. Nah, dia tidak akan bisa berucap. Nah, kita sebagai orang yang normal, orang yang sehat, tentunya menggunakan ucapan ini sebagai media komunikasi. Nah, komunikasi ini semuanya bisa menggunakan. Ya, semua orang bisa berbicara, tetapi tidak semua orang bisa berbicara dengan baik. Nah, berbicara dengan baik inilah yang harus kita latih. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi terampil untuk berbicara dengan baik. Ada satu kejadian mungkin ketika kita berbicara. Bisa saja pembicaraan itu menguntungkan diri kita. Tetapi kita harus ingat, jangan sampai ya, ketika kita bicara merugikan lawan bicara kita, merugikan orang-orang yang berbicara dengan kita. Karena ketika pembicaraan itu atau ketika kita bicara hanya menguntungkan diri kita, maka itu bukan ucapan yang baik. Ucapan yang benar, ucapan yang baik itu ketika kita berbicara, yaitu menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan orang lain. Menenteramkan diri sendiri dan juga menenteramkan orang lain. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Bapak, Ibu, dan Saudara, ucapan benar ini salah satu dari latihan moralitas. Nah, hal ini ada di jalan ya, Arya berunsur 8. Nah, diajarkan oleh Sang Buddha, salah satunya adalah ucapan benar. Ya, jadi kita jangan menyepelekan ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai ucapan kita merugikan orang lain. Apalagi ucapan kita menyakiti diri sendiri dan juga merugikan diri sendiri. Ya, karena itu tidak baik. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, wujud dari pengendalian, ya, tugas kita untuk mengendalikan pikiran, untuk mengendalikan ucapan kita, untuk mengendalikan perilaku kita dalam bentuk jasmani. Ketika hal itu merupakan wujud kita untuk melindungi diri sendiri. Sang Buddha mengatakan, siapapun yang melindungi diri sendiri, dia juga melindungi orang lain. Jika Bapak Ibu sekalian ingin melindungi diri sendiri, nah, hal yang paling tepat adalah dengan mengendalikan pikiran, mengendalikan ucapan dan tindakannya. Jika Bapak Ibu sekalian punya niat untuk melindungi orang lain, maka hal yang paling tepat juga adalah kita mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Karena siapapun yang melindungi orang lain dengan cara demikian, maka dia juga melindungi diri sendiri. Ya, karena orang lain tidak merasa terganggu, terancam. Ya, terancam atas pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Nah, itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha. Sehingga bentuk pengendalian, ya, tugas kita dalam kehidupan sehari-hari adalah mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang sangat sulit ya untuk berlatih punya ucapan yang baik.
Kadang-kadang kita lupa. Wah, ini Bante tadi menjelaskan ucapan yang baik harus dilatih. Tetapi nanti setelah keluar dari sini saya tidak tahu. Ya, bahkan ada yang diwihara, ada yang punya ucapan yang tidak baik. Padahal kalau ke wihara tujuannya adalah berlatih. Ya, dari rumah tujuannya berlatih ke wihara. Jadi kalau masuk ke wihara harus diingat. Oh ya, wihara ini adalah tempat saya untuk belajar. Wihara ini adalah tempat saya untuk berlatih. Oleh karena itu, sejak masuk dari gerbang wihara harus punya pengendalian. Ya, jangan sampai perkara sendal, ya, sendalnya ketukar, dan nanti bisa mengabsen ya nama-nama binatang. Ya, hati-hati. Ya, kalau kita mengucapkan nama-nama binatang, ya, itu nanti kalau jadi cuti cita, wah, saya tidak tahu. Ingatnya apa yang kita ucapkan. Apalagi kebenciannya kuat ketika mengucapkan itu. Wah, hati-hati ya, kalau jadi kesadaran kelahiran nanti bisa membuat kita menderita. Jadi kita harus terkendali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tidak semua orang mampu punya ucapan yang baik ketika kondisi pikirannya tidak baik. Tetapi hal yang wajar ketika seseorang itu mampu punya ucapan yang baik ketika kondisinya sedang baik. Nah, latihan ucapan benar ini berfungsi untuk supaya ketika kondisi kita tidak baik, kondisi kita terpuruk, kondisi kita dipojokkan, dihina, nah itu kita tetap memiliki ucapan yang benar. Ya, ini yang perlu diingat. Karena pelatihan ucapan benar itu benar-benar terjadi ketika kondisi kita untuk melanggar ucapan yang tidak benar itu muncul. Nah, ucapan benar itu diingat supaya kita tidak melakukan atau berucap yang buruk-buruk. Bapak Ibu sekalian bisa mengendalikan diri dalam hal ucapan ketika kondisinya baik, nyaman, teman-teman semua tidak mengganggu, orang-orang semua bersahabat. Tetapi ketika semuanya berbalik, teman-teman tidak percaya, mengganggu, tidak bersahabat, ya, apalagi ngerumpiin kita. Nah, hal demikianlah yang harus kita ingat, bahwa saya diajarkan oleh Sang Buddha supaya saya punya ucapan yang benar walaupun kondisi saya tidak baik saat ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian dalam kondisi tidak baik, nah ucapan benar sama waca itu diingat. Diingat supaya apa? Supaya tidak punya ucapan yang tidak baik. Saya berucap kasar tujuannya kan untuk menasihati, Bante. Saya berucap kasar supaya tujuannya untuk mengingatkan. Banyak alasannya. Perlu diketahui, ucapan kasar itu atau perbuatan buruk melalui ucapan itu dengan alasan apapun untuk melindungi orang lain, untuk melindungi diri sendiri, nah itu tidak dibenarkan. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Kebanyakan ucapan kasar itu
untuk melindungi diri sendiri. Ya, kalau melindungi orang lain ya sangat jarang. Ya, melindungi diri sendiri supaya saya tidak dipojokkan. Melindungi diri sendiri supaya saya kelihatan benar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui. Ucapan buruk itu untuk melindungi orang lain. Ya, untuk melindungi diri sendiri. Itu tidak dibenarkan. Ya, jadi tidak dibenarkan untuk berucap yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, salah satu sutta dalam Waca Sutta Anguttara Nikaya. Nah, di situ disebutkan ada 5 tanda. Ya, 5 tanda ucapan itu baik. Ucapan itu benar. Kata-kata itu sesuai. Tidak menyakiti diri sendiri maupun tidak menyakiti orang lain. Apa yang pertama? Ucapan itu diucapkan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat seperti apa, Bante? Waktu yang tepat itu adalah waktu yang tepat sesuai kondisi. Terkadang maksud kita baik. Ya, ada teman yang marah-marah. Ada teman yang mengumpat. Tetapi waktu atau kondisi kita tidak tepat. Sehingga bukan menyejukkan, tetapi malah sebaliknya. Membuat teman kita terbakar. Sehingga seolah-olah kita membela yang dimarahi. Jadi kita harus tahu waktu dan kondisi yang tepat. Karena apa? Orang yang pikirannya diliputi dengan kemarahan, terus dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu cenderung tidak mau menerima nasihat. Kita harus hati-hati. Cenderung tidak mau menerima nasihat yang kita berikan. Karena apa? Pikirannya bisa saja negatif. Walaupun kata-kata kita baik, kata-kata kita benar, ucapan kita halus, ucapan kita benar. Tapi hati-hati. Belum tentu yang marah ini juga merasa terobati. Ya, bukan tambah waras, malah tambah mabuk. Sehingga apa? Sehingga kita juga menjadi sasaran. Ya, kita harus tahu. Ya, ucapan kita harus tepat sesuai dengan kondisi. Ya, kondisi orang yang ingin kita nasihati. Nah, supaya tidak menambah ia marah. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi, ucapan benar itu apabila ucapan itu ya, diucapkan pada waktu yang tepat. Yang kedua, apa yang dikatakan, apa yang kita katakan itu adalah hal yang benar. Nah, tentunya kebenaran ini lawan katanya dari kebohongan. Jadi Sang Buddha juga menyebutkan, kalau kita menjadi saksi, kalau kita melihat, dia jawab, saya melihat. Kalau saya tidak melihat, ya jawab, saya tidak melihat. Kalau saya tahu kebenaran itu, maka jawab tahu. Kalau saya tidak tahu tentang kebenaran itu, maka saya jawab tidak tahu. Nah, itu adalah ucapan yang benar, sesuai dengan kenyataan. Tetapi harus diingat, ya, itu pun tidak semua bisa menerima. Ya, kalau kita berbicara dengan sesuai kenyataan,
Ya, biasanya ada beberapa orang yang tidak menerima. Wah, Bante, kalau saya jujur, terlalu jujur, nanti saya babak belur. Saya tidak punya teman. Ya, ingat, orang jujur itu, orang yang di sekelilingnya pasti ya orang jujur. Tapi orang yang tidak jujur, orang yang sekelilingnya juga orang yang tidak jujur. Ya, jadi harus berani jujur. Ya, ketika melihat, ya katakan melihat. Ketika tidak, ya katakan tidak. Artinya apa? Sesuai dengan kenyataan. Ya, walaupun banyak yang mengatakan ya kenyataan itu memang pahit. Kenyataan itu memang tidak enak. Ya, tidak enak. Ya, bagi yang melakukan, bagi yang menjadi saksi. Tetapi kita harus mengatakan sesuai kenyataan, karena ini merupakan salah satu ya ciri dari ucapan benar, sama wajah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang selanjutnya, ucapan itu lembut. Bapak, Ibu, dan Saudara, ucapan itu apabila dikatakan dengan lembut, maka akan mempengaruhi pikiran. Nah, terus bagaimana, Bante, kalau dikatakan dengan lembut tapi maksudnya menyindir, tapi maksudnya menyakiti? Itu terlepas dari kendali kita. Karena yang benar-benar tahu ucapan itu benar-benar lembut, benar-benar tulus adalah pelakunya. Kalau kita melakukan, ya kita tahu bahwa ucapan kita benar-benar tulus. Ya, jadi ketika kita mampu berkata yang santun, berkata yang lembut, maka itu juga akan mempengaruhi pikiran kita. Ya, pikiran kita akan ikut lembut dan akan ikut santun. Nah, itu adalah ciri yang ketiga dari ucapan yang baik, ucapan yang benar. Ciri yang selanjutnya, ucapan itu bermanfaat. Ya, sekarang bukan hanya ibu-ibu yang tidak mengucapkan yang tidak bermanfaat. Yang kadang bapak-bapak juga ikut ya, bergosip. Walaupun tipis-tipis. Kalau tipis-tipis tidak apa-apa, Bante. Ya, tipis-tipis nanti kalau ditumbuk akan menjadi tebal. Ya. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, ya bukan hanya ibu-ibu yang suka bergosip, tetapi bapak-bapak juga ada sebagian yang suka bergosip. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ucapan yang bermanfaat itu punya tujuan untuk mendamaikan. Nah, kalau orang lagi marah, tujuannya mendamaikan. Kalau orang suasana hatinya lagi gelisah, lagi merana, tujuannya juga mendamaikan. Tujuannya untuk mengurangi penderitaan. Nah, jadi kalau kita berkata, berucap tentang nasihat-nasihat Dhamma, nah itu tujuannya untuk mengurangi penderitaan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan jangan asal bicara. Jangan asal berucap. Nah, kalau kita asal berucap, maka ucapan kita tidak bermanfaat. Apalagi ketika lawan bicara kita satu kata. Nah, kita sudah 50 kata. Dia akan bosan. Ya, kita tidak akan menjadi orang yang didengarkan ya, dalam berucap. Oleh karena itu, ya punyailah ucapan yang bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, maka jangan berucap, jangan berbicara. Ya, jadi kalau ada manfaatnya untuk mendiskusikan hal-hal yang baik, nah silakan berbicara. Ya, karena ketika kita punya kebiasaan untuk ya mengatakan ya ucapan yang tidak bermanfaat, nah itu akan terambil
kita akan semakin piawai dalam mengatakan itu. Tetapi sebaliknya, jika kita juga mengatakan kata-kata yang bermanfaat, kita juga akan terampil dan piawai dalam mengatakan kata-kata yang bermanfaat. Nah, itu adalah ciri yang keempat. Ciri yang kelima, apa yang kita ucapkan itu didasari dengan cinta kasih. Nah, inilah jadi tolak ukur dari kita mengenali ucapan yang benar. Ucapan itu bisa saja lembut, tetapi kalau tidak ada dasar cinta kasih, bisa saja karena saking lembutnya itu jadi menyakiti lawan bicara kita. Jadi yang saya maksud, saking lembutnya dia punya tujuan lain. Supaya apa? Supaya yang di sebelah saya ini tersindir. Nah, itu saking lembutnya. Karena pikiran yang kasar juga itu bisa menjelma dari kata-kata yang baik, menjelma juga kata-kata yang bermanfaat, menjelma juga kata-kata yang lembut. Oleh karena itu, kita dalam berlatih ucapan yang benar ini, yang paling tepat apabila kita dasari dengan pikiran cinta kasih. Pikiran cinta kasih itu cenderung tidak melukai atau punya tujuan, punya tujuan untuk menyakiti orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tujuannya untuk mendidik anak, tujuannya untuk mendidik teman, biasanya kan menggunakan kata-kata yang tegas. Nah, di situ kita bisa lihat, ucapan kadang-kadang kasar, tetapi dasarnya juga bisa cinta kasih. Bisa cinta kasih. Kelihatan kasar, tetapi dasarnya adalah pikiran cinta kasih. Jadi untuk mengukur seperti itu. Terus siapa Bante yang mengetahui apakah ucapan-ucapan saya ini didasari dengan cinta kasih maupun sebaliknya didasari dengan kebencian? Kira-kira siapa yang mengetahui? Diri sendiri. Diri sendirilah yang mengetahui. Jadi kita bisa mengetahui. Jadi ucapan saya ini dasarnya cinta kasih atau malah sebaliknya. Kalau ucapan kita walaupun terlihat kasar tetapi dasarnya cinta kasih, maka itu juga hal yang baik. Karena untuk menasihati anak itu tidak melulu bisa pakai ucapan yang lembut Bisa saja harus pakai ucapan yang tegas. Karena kondisi mental seseorang itu berbeda-beda. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada kejadian yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, nah inilah ciri-ciri dari ucapan atau kata-kata yang baik. Ketika kita bisa mengendalikan diri dalam hal berucap, karena ucapan ini termasuk latihan moralitas. Moralitas ini membawa kemakmuran. Jadi juga termasuk kebahagiaan di alam sini maupun kebahagiaan yang akan datang. Karena begitu seseorang punya kata-kata yang baik sesuai dengan ucapan benar sama waca yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka dia akan didengarkan banyak orang. Kata-katanya akan digugu dalam bahasa Jawa. Digugu itu diikuti. Bisa juga ditiru. Ditiru oleh teman-teman kita, ditiru oleh orang lain.
Oleh karena itu, berlatih ucapan dengan baik, ucapan benar itu sangat penting. Karena selama kita masih hidup, selama kita masih bisa berbicara, nah ucapan ini sangat penting. Sangat penting untuk menyampaikan aspirasi. Sangat penting untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita. Supaya tujuan kita dapat ditangkap dengan baik. Ya, perlu diketahui, semua orang bisa berbicara. Kecuali yang sakit tidak bisa berbicara. Tetapi bagi kita yang sehat, semuanya bisa berbicara. Tetapi untuk berbicara yang benar, tidak semua orang bisa melakukannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama hendaknya mau berlatih. Mau berlatih sehingga menjadi orang yang terampil untuk memiliki kata-kata yang baik. Memiliki ucapan yang benar. Ucapan yang benar adalah ucapan yang apabila kita ucapkan sesuai pada waktu yang tepat. Ucapan yang benar adalah ucapan yang lembut. Ucapan yang benar adalah ucapan yang bermanfaat. Ucapan yang benar adalah apabila yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan. Ucapan yang benar adalah ucapan yang didasari dengan pikiran, cinta, kasih. Jika lima ciri dari ucapan itu kita ingat, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita juga termasuk melindungi diri sendiri. Siapapun yang melindungi diri sendiri, dia juga melindungi orang lain. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin melindungi keluarga, caranya dengan demikian. Dengan mengendalikan ucapan dengan baik, ucapan dengan benar. Supaya keluarga tidak tersakiti. Supaya teman-teman tidak tersakiti. Supaya sanak saudara yang kita kenal juga tidak tersakiti. Ya, jadi sangat penting untuk mengendalikan ucapan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, selain itu Sang Buddha mengatakan di salah satu ceramahnya yang terdapat di Sutta Nipata. Nah, di situ dikatakan hendaknya ketika kita berucap, ucapan itu baik. Ya. Ucapan yang baik itu menenteramkan, tidak merugikan. Jadi apa salahnya ketika kita berucap dengan ucapan yang baik? Yang kedua, ucapan itu sesuai dengan kebenaran. Ya, hampir sama dengan di Waca Sutta tadi. Nah, ini adalah butir-butir yang terdapat di Subhasita Sutta. Selain baik, sesuai dengan dhamma, dan ucapan itu dikatakan dengan benar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan cara-cara demikian untuk mengendalikan ucapannya dengan baik. Perlu diingatkan kembali, ya, kita punya tugas utama. Ya, tugas-tugas ini adalah mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan. Nah, terus apa Bante yang bukan tugas utama? Kita membagi. Ya, kalau orang lain punya pikiran tidak baik, nah kita bisa menasihati. Kalau orang lain punya kata-kata yang tidak baik, kita bisa juga mengarahkan. Kalau orang lain punya perilaku yang tidak baik, kita juga bisa mengarahkan. Tetapi yang harus diingat, kita punya tugas utama. Tugas utama adalah mengendalikan diri kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sedama
yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mulai sejak saat ini dan hingga seterusnya, punya pengendalian dalam ucapan, punya ucapan yang benar, punya ucapan yang baik, sehingga bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.